Shalom, minangaman. Shalom. Ala pagi-pagi selamat tahun baru mari kita. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita, saya pilihkan dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma, pasal yang ke-10 ayat 14 hingga ayat 15. Pasal 10 ayat 14 hingga ayat 15 itu akan menjadi pijakan pertama bagi kita di ibadah pertama ini untuk melanjutkan pelayanan kita tahun 2026. Saya akan membacakan kepada kita Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Inangaman tim jending yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di ibadah perdana awal tahun ini, tahun 2026, marilah kita sejenak untuk berdiam diri, melalui doa-doa kita mendengarkan firman Tuhan. Berdiam bukan untuk melihat ke depan, bukan juga untuk menghitung apa yang telah kita capai, tetapi mendengarkan apakah suara Tuhan masih tetap terdengar di tengah-tengah kesibukan pelayanan yang mungkin kita jalani, atau pekerjaan, cita-cita keluarga, dan lain sebagainya yang telah kita susun di tahun 2026 ini. Inangamang di luar ruang ibadah doa kita ini, hidup akan terus berjalan. Di sana ada juga banyak orang yang melangkah dengan penuh harapan seperti yang kita doakan tadi, tapi banyak juga orang yang melangkah tidak dalam harapan lagi. Karena apa? Mungkin karena beban kehidupan. Ada yang bekerja keras mulai pagi sampai sore mungkin, seperti para yang berjualan, pedagang kecil, pedagang kaki lima yang kita undang di tahun lalu di Natal kita. Mereka lelah pulang, bahkan membawa kecemasan terkadang ke rumahnya karena mungkin hasil yang didapatkan tidak seimbang dengan apa yang dikerjakan. Dan seringkali nangamang mereka orang-orang yang seperti ini, yang penuh, yang sulit tentang harapan hidup ke depan, sukacita ke depan, yang masih abu-abu ini, mereka ini bukan kurang nasihat, tapi mereka kekurangan kabar baik. Itu yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk diam dan bertanya bukan kepada dunia, tetapi kepada diri kita sendiri. Jika Injil adalah kabar baik, sudahkah kabar itu sungguh-sungguh terdengar oleh diri kita? Jika iman membawa pengharapan, siapakah yang akan menyampaikan pengharapan dan kabar sukacita ini? Inilah amanginang yang menjadi pertanyaan refleksi yang mengantarkan kita untuk lebih giat melayani dan mengabarkan Injil keselamatan di dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih melalui tim Zending HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Dan berangkat dari pertanyaan ini, saya ingin mengangkat firman Tuhan kita dengan topik atau tema yang saya angkat di sini, berangkat dengan iman, melayani dengan kasih. Berangkat dengan iman, melayani dengan kasih. Saudara-saudara terkasih, inangamang, kalau namanya awal tahun, baik itu di STM atau di gereja, bahkan di tim jending juga, ini erat hubungannya dengan bagaimana mendiskusikan program. Apa target pelayanan? Mulai di STM, mengenai diulahon program-program di STM. Bahkan di kita juga tim jending, program yang sudah kita susun di akhir 2025
tahun 2025 yang lalu, apa yang akan kita lakukan pertama sekali di tahun 2026 ini? Itu adalah kebanyakan yang dilakukan berbagai persekutuan, perkumpulan di awal tahun. Tapi sebelum kita juga masuk ke titik itu, saya ingin mengajak kita melalui firman Tuhan ini, dengan hati apa dan seperti apa kita melangkah di tahun 2026. Itulah yang pertama sekali kita lakukan sebelum melihat apa yang ingin kita kerjakan. Dengan hati yang seperti apa kita melakukan pelayanan kita. Ibadah doa tim Jending yang pertama ini di awal tahun ini adalah inangamang momen penting bagi kita menata ulang orientasi, panggilan, pelayanan kita, persekutuan kita di tim Jending ini. Kita tidak memulai tahun ini dengan pencapaian yang sudah kita lakukan, atau kita merasa bahwa kita sudah cukup baik dalam bidang pelayanan. Tapi kita ingin melihat ulang bahwa seperti yang dikatakan di Mazmur 127 ayat 1, jika Tuhan tidak menyertai, sia-sialah segala jerih payah lelah kita. Roma 10 ayat 14 sampai 15 ini nangamang akan membawa kita kembali kepada apa itu pelayanan Jending. Kita dapat melihat melalui teks firman Tuhan kita. Ini bukan sekedar aktivitas kita yang pergi berdoa, mengumpulkan orang, atau pergi ke pospel dalam pelayanan kita, atau seperti yang direncanakan distrik kita. Mungkin dari kita ada cukup banyak yang masuk dalam panitia untuk mendirikan 10 pospel target di tahun ini sebagai tubuh yang hidup memperingati 75 tahun distrik 10 Medan Aceh, atau bahkan untuk mengerjakan program yang sudah kita susun. Tidak sebatas hanya di situ saja. Nangamang ayat ini tidak berdiri sendiri, katanya. Rasul Paulus menuliskan di tengah pergumulan besar tentang keselamatan dan misi Allah di tengah-tengah orang percaya, umat yang percaya. Jika kita baca Roma ini mulai dari 9 hingga 11, di sini Paulus bergumul dengan fakta yang menyakitkan. Banyak bangsa Israel yang ketika itu di Roma, yang merupakan umat pilihan Allah, justru banyak mereka ini menolak Injil. Pertanyaan besarnya adalah apakah janji Allah ini telah gagal? Tetapi nangamang Paulus menjawab dengan tegas, janji Allah tidak pernah gagal. Allah tetap setia. Dan Paulus menunjukkan satu hal yang penting, bahwa iman itu tidak muncul dari ruang-ruang hampa atau ruang-ruang kosong. Iman lahir dari Injil yang didengar. Injil didengar karena ada yang memberitakan. Pemberitaan terjadi karena ada yang diutus. Itulah logika berpikir, logika rohani yang tercipta dari seorang Paulus melalui berkat kasih karunia Tuhan yang lahir di hati dan pikirannya. Allah memilih menyelamatkan dunia melalui pemberitaan Injil oleh manusia yang diutus, supaya anugerah tetap anugerah dan kemuliaan tetap milik Allah. Allah mengirim bagi kita Yesus Kristus. Yesus Kristus mempersiapkan para rasulnya, dan para rasul itulah yang Injil yang tersebar hingga saat ini. Semakin dibabat katanya semakin merambat. Itulah orang-orang Kristen. Saudara-saudara, intinya yang mau kita lihat di situ inangamang pelayanan Jending, walaupun kita diangkat atau dilantik oleh distrik, tetapi sebenarnya pelayanan Jending ini sudah jauh sebelum Jending distrik 10 Medan Aceh berdiri. Jending itu sudah ada, dan itulah yang kita hidupi hingga saat ini melalui pelayanan yang diberitakan oleh kasih Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan ini menjadi bagian dan rencana keselamatan Allah sendiri yang telah diarahkan dalam kehidupan setiap orang percaya, termasuk kita anggota tim Jending distrik 10 Medan Aceh. Inangamang jika muncul di pertanyaan kita, bagi diri kita, bagaimana orang-orang dapat percaya? Paulus memulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi ini dapat menggugah hati kita. Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar, katanya.
Pertanyaan ini sangat relevan dengan konteks pelayanan kita hari ini Nangamang, di mana tadi sudah kita mulai penghantar khotbah kita ini, bahwa di sekitar kita ini sebenarnya begitu banyak orang-orang pedagang kaki lima yang berjualan dari pagi mungkin sampai sore dengan hasil tak seberapa. Orang-orang kecil yang hidup hanya menawarkan tenaganya saja. Kalau di Brastagi, Aron katanya, yang mereka bekerja tergantung cuaca. Kalau cuaca nggak bagus, mungkin mereka nggak dipanggil dan mereka tidak memiliki penghasilan di hari itu. Mereka yang kehilangan harapan karena ekonomi, kegagalan atau penolakan. Banyak dari mereka sebenarnya tidak menolak Kristus Nangamang, tetapi mereka tidak pernah mendengar benar-benar tentang Injil itu sebagai kabar baik dalam kehidupannya. Itu bukan salah mereka, karena mereka memang lebih dekat, lebih sering merasakan dan mendengarkan yang namanya kerasnya kehidupan di dunia ini, merasakan ketidakadilan, suara-suara yang putus asa. Itu yang lebih sering mereka dengarkan, itu yang lebih sering mereka rasakan. Maka mereka terasa tidak benar-benar mendengarkan Injil itu, bukan karena mereka yang menolak, tapi karena keadaan yang tidak baik bagi mereka. Oleh karena itu Nangamang, Paulus menegaskan iman tidak mungkin lahir tanpa Injil, dan Injil tidak akan sampai tanpa kehadiran gereja, tanpa kehadiran tim jending dan yang lainnya yang menjadi media, alat Allah sebagai pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua yang perlu kita perhatikan melalui firman ini, bagaimana mereka mendengar katanya. Oleh karena itu Nangamang, jending bukan sekedar terkita yang sudah kita singgung. Paulus melanjutkan melalui logika firman-Nya seperti ini, bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan. Di sini kita perlu memahami bahwa memberitakan Injil bukan soal hanya mimbar. Mungkin ini sudah sering kita dengar bahwa menginjili itu, berkhotbah itu tidak sebatas melalui mimbar, tidak sebatas melalui mikrofon yang jelas suaranya, tetapi di orang Romawi katanya pemberitaan itu biasa ada yang namanya pembawa berita. Kalau mau perang akan diutus satu orang untuk melakukan diplomasi. Jadi nggak langsung berperang mereka, ada pembawa berita, pembawa pesan. Ketika pembawa pesan ini tidak kembali katanya kepada rajanya, berarti dia sudah dibunuh dan perang tidak bisa dielakkan lagi. Tetapi kita bukan melihat konteks itu Nangamang melalui firman ini. Kita ingin melihat dalam pelayanan jending hari ini, khususnya kepada pedagang kecil dan orang-orang yang terpinggirkan. Pemberitaan Injil seringkali dimulai itu dari kehadiran, kepedulian, kesediaan kita untuk mendengar keluh kesah mereka. Untuk melakukan hal ini layaknya sebagai pembawa berita tadi orang Romawi itu, kita harus punya keberanian, kita harus punya kerelaan. Pembawa berita kalau tantangan di orang Romawi mungkin dulu ketika perang mereka terancam mati. Tapi kalau kita pembawa berita di masa kini, kita harus berkorban, mungkin berkorban waktu, berkorban hati, berkorban perasaan dalam setiap pelayanan kita. Bagaimana kita dapat tetap setia dalam jalan-jalan pelayanan, melayani Tuhan, mengabarkan Injil sepanjang tahun 2026 ini. Dan saudara-saudara terkasih, firman Tuhan kita juga ingin mengatakan bahwa Yesus sendiri datang bukan sebagai penguasa politik, tetapi sebagai hamba yang hadir di tengah-tengah orang kecil. Itulah teladan kita. Yesus datang dengan kesederhanaannya, seperti yang dikatakan di Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengan kata lain, pelayanan jending kita ini berarti Injil yang menjadi dekat, bukan Injil yang menjadi terasa jauh dan asing yang ingin kita bawakan. Maka kitalah yang menjadi garda terdepan, baik itu melalui metode-metode pelatihan yang kita buat agar semakin banyak orang sebagai pembawa berita di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di kota Medan.
Yang ketiga inang-amang yang perlu kita perhatikan melalui firman ini, dikatakan selanjutnya bagaimana mereka memberitakan katanya, yaitu dengan iman yang menggerakkan langkah. Paulus berkata bagaimana mereka memberitakan jika mereka tidak diutus. Disinilah kita masuk ke bagian tema yang pertama tadi yang saya sampaikan, berangkat dengan iman, dan yang kedua melayani dengan kasih. Inang-amang berangkat ini adalah tindakan iman. Bagaimana layaknya Abraham pertama kali dipanggil, tinggalkan kampung katanya. Berangkat ini adalah tindakan iman, bukan sebatas kalau mau pergi kita berangkat. Tapi kata yang ingin kita lihat di sini, berangkat dengan iman adalah tindakan iman. Bagaimana kita meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan yang mungkin namanya kebiasaan buruk. Tidak semua inang-amang rencana terlihat jelas. Tidak semua medan pelayanan kita mudah. Bahkan tidak semua apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang pelayanan yang sudah kita lakukan direspon orang secara positif. Pasti ada aja yang tidak positif memandang kita. Tetapi yang kita pegang teguh, kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Oleh karena itu inang-amang, jika tadi sudah kita jabarkan ada banyak program yang ingin kita kerjakan, baik program secara khusus oleh tim Jending maupun melalui distrik 10 yang rencana gospel yang mau didirikan. Tentu kalau secara pikiran duniawi ini berat untuk kita lakukan. Untuk melaksanakan programnya tim Jending aja pun mungkin kita masih kewalahan. Kita harus beribu-ribu kali, beratus-ratus kali memanjatkan doa-doa kita biar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Tapi biarlah inang-amang kita mengimani bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Mungkin dari antara kita ada yang sudah lama mengikuti tim Jending ini, bahkan sebelum jadi tim Jending namanya Badan Pengurus Mitra dulu ya. Kita sudah memiliki banyak program pelayanan, bahkan jauh yang lebih sulit, tantangan-tantangan. Tapi hingga saat ini inang-amang kita masih berdiri. Bagaimana Tuhan menyertai setiap program pelayanan kita di tahun 2026 ini juga. Setiap yang kita rencanakan Tuhan pasti sertai. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, poin keempat yang bisa kita lihat melalui ini, firman Tuhan katanya betapa indahnya kedatangan mereka. Inilah namanya melayani dengan kasih itu. Di ayat 15 ini adalah kutipan langsung dari Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Inang-amang kata indah di sini tidak berbicara tentang kemewahan atau kehebatan pribadi kita, pelayanan kita, metode yang kita lakukan, pendekatan yang kita lakukan dalam setiap pelayanan kita, sehingga orang mungkin bisa banyak mengikut Kristus, mengenal Kristus. Itu bukanlah karena pribadi kita, tapi kita ingin lihat di sini bahwa keindahan itu hadir karena ada Allah yang hadir, ada kasih yang hadir, baik dalam kehidupan kita, dalam pertemuan kita dengan setiap orang yang kita jumpai ketika melakukan penginjilan. Dan kabar baik itu adalah Injil keselamatan itu sendiri. Disinilah bagian kedua tema yang saya angkat tadi, melayani dengan kasih. Jika iman membuat kita berangkat untuk melayani tadi, maka kasih inilah inang-amang yang menjadikan kita tetap setia melayani di tim Jending Distrik 10 Medan Aceh. Jika iman tadi yang membuat kita berangkat dari rumah hadir di sini, maka kasih itulah yang memberikan sukacita bagi kita dalam setiap pertemuan kita. Katakan di 1 Korintus 13 ayat 2, jika aku memiliki iman yang sempurna tetapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itulah landasan firman yang bisa menguatkan kita bahwa melayani itu harus dengan penuh kasih.
Yang terakhir, inangamang apa yang menjadi hubungan firman ini dengan pelayanan tim Jending Distrik 10 Medan Aceh. Firman Tuhan hari ini ingin meneguhkan identitas kita sebagai anggota, sebagai pengurus di tim Jending. Kita diutus bukan untuk berjalan sendiri. Kita dipanggil bukan untuk sekedar sukarelawan atau volunteer. Kita disertai Tuhan bukan karena mengandalkan kekuatan sendiri. Pelayanan kepada pedagang kecil, orang-orang yang kehilangan harapan dan yang belum mengenal Kristus, yang mencari makna hidup, adalah wujud nyata Injil yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Maka biarlah di tahun 2026 ini kita semakin bersemangat, semakin giat menjalankan pelayanan kita, mendengarkan firman, memberitakan firman, sehingga banyak orang yang mengenal Kristus sebagai sumber keselamatan dalam hidup kita. Amin.